Semoga Ustadz berdua dan keluarga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, ana punya 3 anak lelaki Ustadz. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Bagaimana cara mendidik mereka agar menjadi generasi yang kuat dan tangguh, tidak lembek seperti stroberi, karena kelak mereka akan menjadi imam. Qadarullah, ana dan suami masih sering tidak sejalan dalam mendidik. Hal ini disebabkan bedanya budaya dan pola asuh ana dan suami dari keluarga kami dulu. Ana keras, suami lembek. Ana melarang, suami mengizinkan. Alasan suami, dia sibuk. Jadi cara supaya dekat dengan anak dengan cara menjaga image-nya sebagai ayah yang baik hati dan tidak sombong, yang baik hati dan pengertian, sebagai ganti waktu yang kurang dalam membersamai mereka. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Ya, kalau bicara generasi yang sekarang ini disebut generasi strawberry ya, Allahu Akbar. Bagaimana sekarang membuat mereka kuat? Kalau ingin membuat mereka kuat, maka sang ayah dan ibu harus duduk bareng. Karena kalau tidak satu visi dan misi, yang jadi korban anaknya. Strawberry enggak, rambutan enggak. Bingung gitu. Nah, maka paling enggak sang ibu ini harus duduk bareng sama suaminya. Kalau kita memang mau melarang anak-anak, harus satu kata. Ngomong dulu sama suami. Kalau engkau sudah tahu dengan sikapnya suami, ini modal seorang istri. Istri itu udah bertahun-tahun hidup sama suaminya, jadi dia tahu sama karakter suaminya. Kalau dia tahu dia melarang suaminya akan membolehkan, maka sebelum melarang duduk sama suaminya. Sepakati dulu. Gimana mas? Bang, kayaknya ini nggak bagus buat anak-anak. Karena ada orang yang melarang tanpa alasan, yang menyebabkan anak-anak itu mencari alasan agar yang dilarang boleh dilakukan dengan cara minta izin sama orang tuanya. Maka hendaklah duduk bareng sama suami. Hal-hal tadi yang memang mau dilarang buat anaknya, maka hendaklah disepakati dulu. Kalau bicara yang satu keras yang satu lembut, perlu yang satu keras yang satu lembut. Jadi anak itu kalau habis dipukul sama ayah anak dulu, anak kalau dipukul sama ayah anak itu di kamar dikunci. Ibu anak nggak boleh, karena ibu itu kesian anaknya diazab gitu ya sama bapaknya ini. Tapi setelah itu dibuka pintu, anak sama ibu dikasih minyak, dikasih apa, tuh dengerin omongnya bapak. Jadi dia mendukung ayah, tapi dia ngobatin anaknya nih, bukan menyalahkan ayahnya. Berarti masih sepakat, mak yang satu keras, yang ibunya lembut, nggak ada masalah seperti itu. Jadi ini mungkin akan membuat anak itu, jadi kalau dimarahin ayahnya dia datang ke ibunya. Sang ibu bukan marahin, tapi dia mengatakan, memang engkau harus dengar omongan ayahmu gitu loh. Coba engkau pikirkan. Jadi itu yang perlu dikondisikan. Cuma kalau nggak bisa, kesian anaknya tadi jadi korban itu anaknya. Maka perlu sang suami istri itu duduk bareng, menyamakan visi dan misi. Apalagi dikatakan tadi dengan latar belakang keluarga yang berbeda, yang tiap orang ingin membawa cara mereka. Sang istri mengajukan kepada suami. Kalau mungkin kata suami, kayaknya jangan seperti itu. Tadi karena suami jarang di rumah, aku kayaknya harus menjadi orang yang lebih lembut lah sama anak orang. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau aku marah, engkau dukung gitu loh. Jadi tetap sang anak ini kalau dimarahin sama ibunya, dia datang ke bapaknya nggak marahin, cuma mengatakan, dengerin ibumu gitu. Jadi paling tidak ada dukungan dari sang ayah. Hadza wallahu a'lam bissawab.